Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rangga. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu arsitektur tropis. Simak video ini sampai habis ya. Jadi sebelum kita masuk ke arsitektur tropis, kita harus tahu bagaimana tropis itu. Jadi tropis saat ini merupakan rumah bagi sekitar 40% populasi dunia yang tersebar di 96 negara. Karena kebanyakan memang wilayah mempunyai iklim yang panas dan hanya memiliki 2 musim. Menurut World Population Review, pada tahun 2021 diperkirakan 50% populasi dunia akan tinggal di daerah tropis pada akhir tahun 2030-an. Lalu, menurut Fritz Meyer pada tahun 1997, meskipun daerah tropis dibatasi garis-garis lintang utara dan lintang selatan, namun batasan tersebut tidak menggambarkan iklim tropis yang sebenarnya, karena iklim dipengaruhi oleh kondisi meteorologi di atmosfer bumi dan kondisi topografi di permukaan bumi. Selanjutnya, definisi arsitektur tropis. Secara sederhana, arsitektur tropis bisa didefinisikan sebagai sebuah konsep arsitektur atau produk arsitektur seperti gedung, rumah, dan sejenisnya yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Iklim tropis sendiri memiliki karakter tersendiri seperti sinar matahari yang panas sepanjang tahun, kelembapan udara yang cukup tinggi, curah hujan yang tinggi, serta kondisi udara yang berbeda. Arsitektur tropis dapat dianggap sebagai jenis bangunan hijau yang berlaku khusus untuk iklim tropis. Bangunan hijau itu sendiri ialah bangunan yang menggunakan desain untuk mengurangi konsumsi energi secara optimal. Prinsip arsitektur tropis yaitu arsitektur tropis bekerja untuk kenyamanan termal dalam desain. Maksudnya adalah pada bangunan yang dibuat arsitektur tropis akan dibuat senyaman mungkin terhadap kondisi temperatur di lingkungan sekitarnya. Lalu, arsitektur tropis juga memperhatikan faktor iklim, lanskap, orientasi, sinar matahari, kondisi lingkungan sekitar, dan material bangunan yang akan dipakai sesuai dengan iklim tersebut. Selain itu juga, bangunan tropis memanfaatkan pencahayaan alami dan penghawaan alami secara optimal. Karakteristik arsitektur tropis yang pertama adalah bentuk atap yang curam, yaitu dengan kemiringan yang sangat ekstrim. Yang kedua, langit-langit pada atap rumah yang sangat tinggi. Yang ketiga, kebanyakan bangunan arsitektur tropis memiliki jendela yang banyak. Yang keempat, dindingnya yang tidak masif, artinya tidak utuh atau padat, seperti berongga pada dindingnya, karena memanfaatkan udara dari luar. Yang terakhir yaitu menggunakan material yang ramah lingkungan, sehingga rumah menggunakan material yang bersumber dari alam dan tidak menggunakan bahan campuran yang dibuat oleh manusia. Contoh yang bisa saya ambil dari arsitektur tropis adalah rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah ini memiliki banyak bukaan sebagai sirkulasi angin dan cahaya matahari. Pada bagian atapnya memiliki kemiringan yang curam dan langit-langit yang tinggi, sehingga dapat memberikan sirkulasi yang baik antar ruang. Materialnya juga kerap kali memanfaatkan bahan-bahan alami, seperti yang terdapat di lingkungannya, yaitu material kayu. Selain itu, rumah ini juga dilihat dari proyeksi bangunan tradisionalnya mampu memanfaatkan alam sebagai sumber energi dan bahan bangunan dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, arsitektur tropis akan terus berkembang sehingga tercipta menjadi arsitektur tropis yang lebih baik lagi seperti pada era modern sekarang ini. Pola rancangan terus beradaptasi penuh terhadap iklim kaedah arsitektur tropis atau tradisional secara cermat diikuti. Secara bersamaan digunakan pula rancangan arsitektur tropis modern hingga detail elemen bangunan, sehingga arsitektur tropis modern terus digunakan hingga saat ini karena faktor-faktor pembuatan arsitektur tropis tersebut terus digunakan pada daerah yang beriklim tropis. Meskipun bahan-bahan dalam pembuatan bangunan akan terus semakin maju, arsitektur tropis mempunyai prinsip-prinsip dasar dan karakteristik untuk membuat nyaman bangunan hingga era modern sekarang ini terhadap lingkungan iklim tropis.
Contoh yang bisa saya ambil dari arsitektur tropis modern adalah Gedung Intiland. Bangunan ini dibangun pada tahun 1984 sampai dengan 1985 oleh Paul Rudolph. Gedung ini lebih dikenal dengan sebutan Wisma Dharmala Sakti oleh masyarakat. Bangunan ini memang memiliki konsep arsitektur tropis yang memiliki fasad sangat menarik dan artistik. Pada bangunan ini menerapkan penggunaan bidang miring pada fasadnya yang berfungsi sebagai awning dan pelindung dari paparan sinar matahari. Selain itu, bangunan ini menggunakan media tanaman sebagai bagian memperindah tiap tingkat gedungnya. Sehingga bangunan ini terlihat alami, nyaman, dan menunjukkan karakteristik arsitektur tropis karena memanfaatkan bahan alami di sekitar lingkungannya. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa konsep arsitektur tropis ini begitu penting karena arsitektur tropis dapat menciptakan bangunan yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan tropis sehingga tetap dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada penghuninya. Secara teori, bangunan dengan arsitektur tropis diharapkan menjadi pasif, artinya dapat beradaptasi dengan otomatis melalui desain dan material yang telah dipilih. Untuk itu, perancang rumah perlu memikirkan hal-hal seperti paparan sinar matahari dan sirkulasi udara untuk memastikan suhu di dalam rumah tersebut tetap nyaman bagi penghuni. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memperhatikan letak dan ukuran jendela, arah rumah, rancangan atap, material, hingga penataan eksterior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur tropis sangat penting untuk diketahui agar dapat membangun bangunan yang layak untuk pada suatu iklim tertentu, terutama pada iklim tropis. Nah, itu dia sedikit pengetahuan saya tentang arsitektur tropis. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.